Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Telah berjumpa kembali, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita belajar dengan firman Tuhan dalam acara Santapan Rohani. Terima kasih Bapa di surga, segala kemuliaan, hormat dan syukur hanya bagi nama-Mu, Engkau nama di atas segala nama, dan Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami mau belajar dengan firman-Mu, dan firman-Mu jadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, pada saat ini kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, jalan yang sempurna. Ya. Jalan yang sempurna. Kita ambil dari kitab Mazmur pasal 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Adapun jalan Allah, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Ia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pemazmur yaitu tidak ada lain adalah pemazmur Daud. Ya. Kalau saudara baca dari ayat yang pertama dikatakan, ya, nyanyian syukur Daud untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Nah saudara, kata semua musuhnya berarti yang memusuhi Daud banyak waktu itu, ya. Salah satu di antaranya Saul, yang juga termasuk salah satu di antaranya yang memusuhi Daud. Saudara, kalau dinilai, ditinjau kehidupan Daud, baik dari keluarga, kakak-kakaknya, ya, Daud memang bukan orang yang mempunyai satu kekuatan dan pengalaman yang seperti kakak-kakaknya. Kenapa? Karena Daud itu hanya dipercayakan oleh bapaknya yang bernama Isai. Yang bernama Isai itu hanya mempercayakan untuk menggembalakan kambing domba. Jadi untuk pengalaman tentang tata kenegaraan, tentang kerajaan, mungkin Daud tidak terlalu mengerti banyak. Ya, tetapi kalau tentang bagaimana menggembalakan domba, nah Daud hafal. Kenapa? Karena memang sejak kecil Daud dipercayakan oleh ayahnya untuk menggembalakan domba. Ya. Namun oleh kasih karunia Tuhan yang tidak terbatas, saudara, kasih karunia Allah itu kasih karunia yang tidak terbatas. Jadi walaupun hanya seorang gembala domba, kalau Tuhan berkenan dan Tuhan berkehendak, Tuhan sanggup mengangkat gembala domba itu bisa menjadi raja. Mengapa? Karena kedaulatan itu ada di dalam tangan Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengenal jalan Tuhan. Dikatakan, adapun Allah jalannya sempurna. Saudara, saya yakin di bawah kolong langit di muka bumi ini, saudara, tidak ada jalan yang lebih sempurna selain jalan Allah. Hanya satu-satunya Allah yang sempurna jalannya, sempurna segala perbuatannya, sempurna segala ciptaannya. Ya. Apakah saudara percaya kalau ciptaan Tuhan itu sempurna adanya? Kalau saudara percaya bahwa saudara pun adalah ciptaan Tuhan, walaupun berdasarkan Alkitab mengatakan saudara dan saya itu manusia hanya dibuat dari debu dan tanah, tapi menurut
firman Tuhan berkata, Allah menjadikan saudara dan saya itu rupa dan gambarnya. Menurut rupa dan gambarnya itu, saudara, bukan poster tubuhnya, bukan hanya poster tubuhnya saja, tetapi karakternya, pribadinya, budi pekertinya. Itulah pribadi Allah yang ada dalam Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara boleh percaya, boleh tidak, tetapi saya mau katakan bahwa di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara ada karakter Allah. Buktinya, saudara bisa mengasihi sesama, saudara bisa berbuat baik, saudara punya budi pekerti yang luhur, punya budi pekerti yang benar. Itu bukti bahwa perbuatan Allah itu sempurna, ciptaan Tuhan itu sempurna, jalannya sempurna. Namun setelah manusia jatuh dalam dosa, ada banyak yang hanya mengikuti jalannya sendiri, mengikuti keinginannya sendiri, mengikuti untuk hawa nafsunya sendiri. Akhirnya manusia tidak banyak yang mengenal jalan Tuhan. Di hari ini firman Tuhan berkata, jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadikan perisai bagi semua orang percaya. Tuhan sanggup menjadi perisai bagi setiap orang yang percaya. Ketika Tuhan menjumpai Abraham dalam mimpi, dalam satu penglihatan, Tuhan berkata, Abraham, akulah perisaimu, jangan takut. Jangan takut, akulah perisaimu. Tuhan sanggup menjadi perisainya Abraham. Tuhan sanggup menjadi perisainya Bapak Ibu Saudara bagi setiap orang yang berlindung. Mari kita belajar bersama-sama. Mau berlindung kepada Tuhan, mau berlindung kepada siapa? Kalau saudara dan saya tidak berlindung kepada Tuhan, zaman-zaman seperti ini, alam-alam seperti ini, situasi seperti ini, apa yang mau kita banggakan? Bapak Ibu Saudara, tidak ada manusia yang hebat kecuali manusia yang berlindung kepada Tuhan. Saya mau katakan hanya manusia yang berlindung kepada Tuhan yang hebat. Selain orang yang tidak mau berlindung kepada Tuhan, tidak ada manusia yang hebat. Buktinya apa? Buktinya apa? Ada banyak orang-orang pandai, ada banyak orang-orang hebat yang mati. Karena apa? Hanya karena apa? Hanya karena virus corona. Dan virus corona itu tidak bisa dapat dilihat oleh mata manusia. Kecuali mungkin kalau dengan alat yang canggih, alat yang modern mungkin bisa dilihat. Tapi toh tidak ada manusia yang bisa menahan, ya, kecuali mungkin imunnya sehat, imannya sehat, ya, hatinya sehat, kuat, mungkin. Tapi kalau orang itu tidak berlindung kepada Tuhan, sekali waktu terlena, pasti akan terkena. Sama-sama tidak dapat dilihat, Tuhan juga tidak dapat dilihat. Tapi Tuhan yang kita percaya, walaupun kita tidak dapat melihat dengan kasat mata, Dia sanggup untuk menjadi perisai kita, sanggup untuk melindungi saudara dan saya. Mari Bapak Ibu Saudara, pilihlah jalan yang sempurna. Dalam perjanjian baru dikatakan, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Perhatikan, itu saya garis bawahi, barang siapa. Kata barang siapa itu artinya siapa saja yang mau jalan, mau melewati jalan itu, dia akan hidup. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa melewati jalan itu, dia akan hidup. Barang siapa yang melewati jalan itu akan menemukan kebenaran. Barang siapa yang melewati jalan itu akan menemukan kehidupan, akan sampai kepada Bapa di surga.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita orang-orang percaya, kita orang-orang beriman, jangan salah pilih. Sekali saudara dan saya salah pilih, akan menyesal selamanya. Ya, jalan Tuhan sempurna. Ya, janji Tuhan murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Ya, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain kecuali Allah kita? Dialah Allah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan, dengan membuat jalanku rata. Wow, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Kematian Yesus di atas kayu salib membuka jalan ke surga, membuka jalan kepada hidup yang kekal, membuka jalan kepada keselamatan. Kenapa saudara dan saya butuh ke jalan keselamatan? Karena Yesuslah jalan keselamatan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pada siapa yang percaya kepada Aku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya, barang siapa yang percaya, tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal disediakan oleh Allah. Mari cari jalan yang sempurna. Hanya jalan Allah yang sempurna. Ikuti jalannya, kita akan sampai kepada kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa dan kita mengucap syukur. Segala kemuliaan bagi Tuhan Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengasihi kami, yang telah memberkati kami, yang telah menyelamatkan kami, yang telah membawa kami dan memimpin kami kepada jalan yang sempurna. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat korban-Mu di atas kayu salib gunung Golgota. Berkat-Mu turun atas kami semua yang mendengar firman-Mu. Mereka diselamatkan, mereka berhidup yang kekal, dan mereka beroleh keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.